Saat ini kami masih berada di Dusun Laci, Desa Wewako. Perjalanan akan menuju ke Pondok Pesantren Alam Kolong. Perjalanan harus ditempuh melalui jembatan layang ini dan kami harus terpaksa berhenti sampai sini untuk perjalanan pakai mobil. Saat ini kami masih menunggu motor yang akan menjemput kami untuk menuju ke pondok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal mulanya yang datang ke sini itu adalah teman-teman dari IKA di Jakarta dengan Yayasan Baitul Halim juga di Jakarta. Jadi mereka datang ke sini itu dalam rangka kegiatan sosial, melakukan hitanan massal di daerah pedalaman Kabupaten Manggarai Barat. Jadi kita itu keliling-keliling gitu kan, sambil bercerita bahwa memang di Kampung Kolong, Desa Siru, Kecamatan Lembor ini banyak anak-anak yang ingin belajar agama, ingin belajar Quran, tapi tidak punya guru untuk membimbing gitu kan. Semangat ada dari anak-anak, tapi tidak ada membimbing gitu. Masjid juga sepi dari aktivitas keagamaan. Mereka berangkat dari situlah kemudian IKADI dengan Baitul Halim ini melakukan komunikasi dengan Ma'had Ali An-Nuaimi Jakarta untuk menyediakan SDM-nya yang bisa kirim ke sini gitu kan. Jadi pertama itu ada 3 orang dikirim. Ustadz Fadli kemudian ditempatkan di Kampung Kolong ini. Jadi awal mulanya Ustadz Fadli ini dari rumah ke rumah mengajak anak-anak untuk mengaji gitu kan. Jadi ide pesantren itu belum ada di awal tahun pertama Ustadz Fadli kesini gitu kan. Jadi dia terus giat, bahkan dia ajak anak-anak tidur di masjid, kemudian membersamai mereka pergi di sungai untuk mandi gitu kan. Nah, lama-kelamaan ini kan sebetulnya Ustadz Fadli ini punya konsep, karena anak-anak itu semakin semangat untuk belajar agama, belajar Quran, mengaji gitu kan. Nah, dia punya ide, diskusilah kita, Ustadz Fadli diskusi dengan saya dan beberapa tokoh masyarakat di sini, bagaimana kalau kita bangun pesantren dengan konsep alam gitu. Jadi bangunannya semua dari bahan lokal, tidak boleh pakai seng gitu kan, semua pakai kayu. Nah, ini yang kemudian Ustadz Fadli diskusikan dengan Ma'had Ali An-Nuaimi Jakarta, direkturnya, kemudian dengan Yayasan Baitul Halim selaku yang mensponsori beliau datang ke sini. Nah, ide-ide ini kemudian diterima gitu kan, sehingga 1 tahun berjalan itu mulailah buka pesantren gitu kan. Jadi awal mulanya itu yang dibangun itulah hanya rumah gubuk, di situ tempat tinggal Ustadz Fadli. Kemudian anak-anak juga mengajarnya di masjid. Nah, lama kelamaan gitu kan, orang sudah semakin banyak yang tertarik, terutama orang-orang tua yang ada di sekitar Kampung Kolong ini. Kemudian datang dari beberapa anak kampung, titipkan anaknya di sini untuk belajar Quran. Dan yang paling banyak itu kalau musim liburan semester gitu kan, anak-anak sekolah dari luar desa itu datang ke sini hanya untuk mau belajar Quran, memperkuat hafalannya gitu kan, mendidik anak-anaknya ini akhlaknya supaya baik, menghormati orang tua dan seterusnya. Jadi murid tetapnya sekitar 60-an orang, tapi kalau musim liburan kayak libur semester kemudian libur puasa itu banyak orang tua menitipkan anaknya di sini hanya untuk belajar agama dan belajar Islam gitu.
Jadi untuk pesantren ini pertama kali berdiri di tahun 2017 dan memang berawal setahun pengiriman saya di NTT. Di tahun 2016 ada 3 mahasiswa yang diutus untuk pertama kali dari kampus kami. Pertama kali itu tiga mahasiswa yang tujuannya untuk mengabdi di masyarakat selama setahun. Ada 3 tempat pada waktu itu. Pertama di Gajah, kedua di Kondas, ketiga di Desa Siru, Dusun Kolong ini. Ya memang kondisinya dari ketiga tempat ini ya punya kekurangan dan punya kelebihan. Ya kelebihan dari 2 tempat, dari Kondas sama Kaca, memiliki signal, memiliki listrik juga udah masuk. Dan khususnya untuk Siru Kolong ini pada waktu itu sampai sekarang listrik bisa dikatakan belum masuk. Dan juga signal di awal tahun 2016 itu masih bisa dikatakan masih kurang lancar, tapi alhamdulillah untuk saat ini bisa dikatakan udah untuk berkomunikasi udah alhamdulillah udah cukup membantu untuk jaringannya. Karena memang di awal pertama kali kita diutus ke NTT belum ada sama sekali gambaran untuk kami pribadi itu harus ke dusun ini, harus ke ini, suatu tempat itu nggak ada. Jadi pas sudah sampai ke Labuan Bajo baru kita dikasih pilihan. Pada waktu kita duduk bertiga diminta kira-kira kalian mau di mana. Jadi bisa dikatakan pada waktu itu saya ya pasrah aja sama Allah. Teman 2 orang udah memilih, wah kami di Kondas saja, kami memilih di Kaca aja. Antum dengan hobi antum mendaki kayaknya cocok deh yang tidak ada listrik, cocok yang ada di pegunungan seperti itu. Ya, tapi yakin karena insya Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kadang menurut kita itu tidak baik, tapi kalau menurut Allah itu baik, insya Allah kita jalani. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 4 tahun dengan izin Allah saya bisa dikatakan masih bisa ikut berkontribusi dalam kebaikan ini di Dusun Kolong ini khususnya. Jadi awal pertama kali saya datang itu tahun 2016 bulan Agustus tanggal 6 kalau nggak salah pada waktu itu, tanggal 6 Agustus 2016 pertama kali menginjakkan kaki di Kampung Kolong. Saya diantar oleh orang tua saya, Pak Sumardi. Pada waktu itu beliau belum menjadi kepala desa karena beliau sebagai penanggung jawab kita pada waktu itu. Pertama kali itu menginjakkan kaki di masjid. Memang pada waktu itu sangat tersentuh hati di saat memasuki masjid, melihat kondisi masjidnya yang pada waktu itu tidak dipergunakan sebagaimana biasanya kalau kita melihat di Jawa sama di tempat-tempat lain. Itu biasa kondisi masjidnya terjaga, tapi melihat
masjid pada waktu itu, khususnya 2016 itu jadi tempat binatang, kambing. Jadi pada waktu itu hanya masyarakat memagar bagian sekitar masjid saja. Juga jadi tempat penjemuran pakaian untuk anak-anak, penjemuran sepatu untuk anak-anak, dan memang lebih tepatnya udah jadi kayak tempat bernaung binatang-binatang ternak kayak kambing dan lain sebagainya. Setelah itu tergerak hati untuk bermula melihat kondisi anak-anak dulu, Pak. Pada waktu 2016 saya awal terpikirkan melihat kondisi anak-anak kita yang sukanya main, saya nggak langsung mengajak untuk mengaji. Jadi masih bagaimana berpikir supaya anak-anak ini paling tidak nyaman dulu ke masjid, betah dulu untuk datang ke sini, jangan dulu pikir ngajinya. Saya awalnya pikirnya seperti itu. Metode saya awalnya bagaimana membuat mereka nyaman dulu dengan saya, tetapi di tempat yang berbeda, yaitu di masjid. Akhirnya melalui dukungan orang tua, dukungan Pak Sumardi pada waktu itu, saya mengajak untuk coba kita bagaimana caranya mendirikan suatu pendopo yang bisa kita gunakan untuk mengaji. Jadi kita mengaji bukan hanya untuk di masjid, tapi kita bisa memanfaatkan ini untuk mengaji pendopo ini. Jadi alhamdulillah dengan bantuan warga, dengan swadaya warga, alhamdulillah kita bisa mendirikan beberapa lokal pada waktu itu di tahun 2017. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ya, TPQ masih awalnya masih TPQ. Jumlah santri pada waktu itu masih 6. Saya ingat betul pada waktu itu masih 6. Alhamdulillah dengan melihat itu dia tadi, mereka begitu nyaman dengan kondisi yang ada di masjid. Mereka ya kadang kita berbaur dengan game-game, kita ambil hatinya dengan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka senang, yang membuat hati mereka gembira. Kita mulai dapat hatinya, baru kita mulai kegiatan belajar mengaji. Setelah itu berjalan udah 1 tahun. Alhamdulillah tanggapan anak-anak kami yang ada di sini. Dari situ mulai kita gagas untuk membuat satu yayasan, dan kami sepakat juga untuk membuat pondok pesantren. Dan alhamdulillah sekarang kurang lebih berjalan 3 tahunan ini, udah mau jalan 4 tahun. Alhamdulillah jumlah santri kurang lebih 60. Setiap pembangunan pasti ada kendala. Alhamdulillah dari awal memang kita pertama kendalanya di air, kemudian kendalanya di penerangan. Tapi alhamdulillah berkat doa semuanya, untuk air alhamdulillah
untuk pengadaan air yang dulunya jauh, sekarang alhamdulillah udah dekat, walaupun memang kita butuh sebuah bak penampung ya, untuk memaksimalkan air itu supaya bisa digunakan secara penuh. Kemudian untuk listrik itu sendiri, memang awalnya kami masih menggunakan pelita, tetapi dengan izin Allah untuk saat ini kami bisa menyediakan diesel, mesin diesel untuk sebagai penerangan khusus untuk pesantren saja. Kemudian untuk kendala selanjutnya yang sampai saat ini yaitu keterbatasan kamar mandi dan juga asrama santri, karena memang melihat kondisi untuk santri putra itu sendiri, jumlah santri kami kurang lebih 25, dengan kapasitas asrama putra yang sekarang dengan ukuran 3x4 menurut kami ini nggak cukup, karena memang kapasitas sekarang santrinya sekarang yang mondok kurang lebih 25 orang. Jadi posisi di dalamnya itu desak-desakan. Begitu juga untuk asrama putri yang sekarang dengan kondisi asramanya ukuran 3x4 dengan jumlah santri putrinya 35 orang, lebih dari santri putra, otomatis masih lebih berdesak-desakan lagi di dalamnya. Jadi menurut kami suatu kendala dan suatu harapan juga untuk kami, untuk pesantren ini ke depannya bisa menyediakan asrama yang lebih layak sebagai pembantu supaya anak-anak kami bisa tidur dengan nyenyak dan belajar dengan tenang, dan bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk menghafal Al-Quran. Baik. Itu dua huruf mewakili dari huruf-huruf Untuk impian yang belum terwujud untuk saat ini, memang keinginan besar dari awal berkontribusi dalam kebaikan ini, khususnya untuk pondok pesantren ini. Saya ingin pesantren ini menjadi pesantren bukan hanya sekedar besar, tapi pesantren ini menjadi lentera berkembangnya Al-Quran. Pesantren ini melalui pondok kolong ini, di sini lahir para penghafal Al-Quran yang menyelamatkan akidah Islam kita. Jadi saya berkeinginan sangat besar sekali bahwa pesantren ini harus menjadi pesantren yang bukan hanya sekedar besar, tapi pesantren yang menghasilkan anak-anak yang Qurani, anak-anak yang mempunyai akhlak, mempunyai akidah, mempunyai adab yang sangat baik. Itu. Kemudian untuk impian pribadi, sebagaimana impian orang-orang yang lain, untuk saya pribadi berkeinginan untuk pengen ke rumahnya Allah. Semua pasti pengen itu, ingin ya berziarah ke makam baginda Rasulullah, beribadah, langsung sujud ke rumahnya Allah, ke Mekah. Insyaallah itu semua impian kita bersama, dan memang sampai saat ini ya mengharapkan doa dari anak-anak santri. Ya itu keinginan besar saya, jadi pengen berkunjung ke rumahnya Allah, itu ke Mekah. Ya memang sampai saat ini ya hanya sekedar impian sebenarnya, tapi bukan hanya sekedar impian. Sekarang saat ini juga kami usaha dengan ya nabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkan impian itu.
Untuk prinsip hidup itu sendiri yang saya pegang sampai saat ini, ya memang dipesankan oleh orang tua saya. Saya ingat sekali waktu saya pamitan untuk mengabdikan diri saya ke Nusa Tenggara Timur, karena memang saya anak satu-satunya. Saya juga yatim, bahwa saya udah nggak ada pada waktu saya kelas 6 SD. Saya ditinggal oleh ayah, dan memang saya hidup hanya sama ibu dari kelas 6 SD. Saya nggak punya saudara, saya anak tunggal. Jadi memang dari awal pertama kali saya meninggalkan ibu cuma pesan satu. Beliau cuma menyampaikan, dimanapun kamu berada, di tempat, di pelosok manapun kamu berada, kamu harus buat orang-orang tersenyum dengan adanya kamu. Kamu harus buat orang-orang senang dengan kamu, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi pun, Rasulullah SAW itu pun sangat dirindukan. Bahkan nggak adanya Rasulullah itu dirindukan oleh sahabat-sahabat. Ibu saya juga menginginkan seperti itu. Jadi itu yang saya pegang dimanapun saya berada, di NTT, mau dimanapun, di Jawa atau dimanapun itu berada, bagaimana menjadi pribadi yang disenangi oleh warga, bagaimana menjadi pribadi yang disukai oleh warga, disukai bukan hanya kalangan yang muslim saja, tapi kita bisa menyesuaikan kalau kita berada di lingkungan yang bisa dikatakan kita minoritas, berada dengan keluarga-keluarga kita yang Katolik misalnya, tapi kita menjadi sosok muslim yang disenangi oleh bukan hanya sekedar agama muslim saja, tapi agama lain, khususnya Katolik juga. Karena khususnya di NTT ini kita berdampingan dengan keluarga kita yang agama lain, yaitu agama Katolik dan lain sebagainya. Jadi prinsip saya yang saya pegang dari pertama kali saya menginjakan kaki di tanah NTT ini, ya dimanapun saya berada, saya harus menjadi orang yang paling bermanfaat. Saya menjadi orang yang paling tidak bisa membuat orang-orang di sekitar saya tersenyum. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن فقرت شابا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن. Ya, kami meminta kepada para donatur khususnya kaum muslimin untuk membantu pesantren ini, karena pesantren ini adalah tempat mencetak kader-kader Islam, tempat mencetak para penghafal Quran di bumi Flores, Nusa Tenggara Timur, dan juga ini sebagai pusat syiar Islam di Manggarai Barat, khususnya Flores, Nusa Tenggara Timur pada umumnya.